Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita semuanya yang hadir di sini, baik yang sudah datang ataupun yang masih OTW bergabung ya. Karena biasanya nanti di pertengahan ada beberapa yang muncul. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kemudahan untuk bisa bersilaturahim di sore hari ini untuk melanjutkan kegiatan rutin kita yang walaupun ini sempat berhenti ya karena sesuatu hal, tapi insya Allah ini akan terus kita lanjutkan sampai selesai di juz akhir ya, sampai di ayat terakhir yaitu di surat terakhir ya, di Al-Quran. Nanti kalau sudah selesai ya kita lanjutkan dari awal, dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah dan seterusnya. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kemudahan untuk bisa belajar di sore hari ini dengan kondisi yang sehat ya, dengan kondisi yang insya Allah semangat untuk kembali saling belajar. Nah, seperti biasanya ini sebelum nanti kita membahas terkait bedah ayat untuk melanjutkan materi kita di pekan-pekan sebelumnya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan atau beberapa hal yang perlu kita fahami terkait hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran atau hal-hal yang berkaitan dengan tajwid. Salah satunya adalah nasihat dari Syekh yang luar biasa. Salah satunya adalah Imam Ibnul Jazari. Ya, beliau mengingatkan kepada kita semuanya bagi para pembelajar Al-Quran. Ibnul Jazari di dalam kitabnya Muqaddimah Jazariyah mengatakan bahwasanya setiap pembelajar Al-Quran ya, setiap pembelajar Al-Quran terlebih lagi berarti untuk guru ya. Setiap pembelajar Al-Quran, apalagi guru-guru Al-Quran, itu seminimal-minimalnya ya, seminimal-minimalnya itu mengetahui ya, menguasai atau minimal ya, mengetahui 6 pokok bahasan ketika dia ingin belajar Al-Quran. Nah, ini yang jarang kita dapatkan, bahkan mungkin juga jarang disampaikan oleh guru-guru tahsin. Sehingga ini perlu kita sampaikan agar semakin banyak yang tahu.
Jadi para pembelajar Al-Quran, terlebih lagi guru-gurunya, itu harus menguasai atau minimal mengetahui, ya, mengetahui hal yang paling dasar, yaitu adalah 5 keilmuan yang berhubungan dengan tajwid, tahsin, dan juga Al-Quran. Apa sajakah 6 ya, 6 ilmu itu? Yang pertama, ya, yang pertama adalah ilmu terkait dengan makharijul huruf, ya, tempat-tempat keluarnya huruf. Kalau ilmu yang pertama ini, insya Allah kita akan mendapatkan di banyak tempat, ya, bahkan dimanapun, ya. Di grup Facebook ada, di YouTube ada, di mungkin kelas-kelas yang berbayar juga ada, di kelas-kelas yang gratis pun juga ada, gitu ya. Sehingga ini menjadi ilmu yang sangat umum, sehingga setiap orang bisa belajar tentang tempat-tempat keluar hurufnya. Tinggal nanti praktek mengkonfirmasi kepada guru yang mutkin. Maka sebagai pembelajar kita memiliki kewajiban untuk memahami eh, ilmu yang pertama ini, yaitu memahami tempat-tempat keluarnya huruf dari huruf hamzah hingga huruf yang terakhir, yaitu huruf ya. Nah, itu harus difahami semuanya. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami makharijul huruf, maka yang kedua adalah kita mempelajari atau harus mengetahui tentang sifat-sifat dari huruf-huruf hijaiyah tersebut. Nah, jadi setelah tahu tempat-tempat keluarnya, maka setiap pembelajar, terlebih lagi para guru Al-Quran, itu harus mengetahui sifat-sifat dari masing-masing huruf hijaiyah. Baik itu sifat-sifat lazimah ataupun sifat-sifat yang aridhah. Nah, semua harus difahami, harus diketahui, harus bisa faham di luar kepala, artinya tidak perlu membaca buku. Nah, kalau 2 poin ini biasanya sudah diajarkan ketika kita belajar di kelas-kelas tajwid. Jadi insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu ini di mana saja. Nah, tinggal nanti mengkonfirmasi kebenaran bacaan kita melalui talaki kepada guru yang mungkin. Kemudian eh, yang ketiga adalah kita harus belajar atau harus mengetahui ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum tajwid. Ya, hukum-hukum tajwid. Maka setelah paham tempat keluarnya huruf, memahami sifat-sifatnya, kemudian kita harus memahami hukum dari pertemuan antar huruf. Nah, itu biasanya dibahas pada bab hukum-hukum tajwid. Dan itu sangat luas. Nanti ada nun sukun, ada mim sukun, ada lam sukun, dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus difahami. Dan pemahaman antara pemahaman untuk memahami hukum-hukum tajwid ini juga diperlukan pemahaman yang komprehensif, ya, terutama terkait dengan cara-cara membaca. Karena ketika tidak didampingi dengan guru yang mungkin, pengalaman kami banyak sekali yang kurang tepat di dalam memahami bahkan mempraktekkan setiap
bacaan dari hukum-hukum tajwid tertentu. Nah, maka terus mengupgrade ilmu, ya, terus belajar, kemudian terus berguru. Ini menjadi sebuah kebutuhan bagi para pembelajar Al-Quran, termasuk gurunya. Maka sebagai seorang guru juga harus lebih giat belajar dibandingkan murid-muridnya. Nah, untuk tiga ilmu ini biasanya ini sudah diajarkan ketika kita belajar tahsin di manapun, ya. Tinggal nanti yang hukum-hukum tajwid itu yang kadang mungkin perlu diperdalam karena masih banyak yang apa namanya agak kurang sesuai dengan pemahaman yang sebenarnya. Nah, tetapi tiga ilmu itu ternyata masih kurang kalau nasihat dari Imam Ibnul Jazari. Maka kita harus menambah lagi tiga ilmu yang lainnya agar kita bisa memahami dan mempraktekkan bacaan Al-Quran itu dengan baik dan benar. Yang selanjutnya adalah yang keempat, ini adalah ilmu waqaf wal ibtida. Nah, ini juga penting. Kita mengetahui ilmu tentang waqaf wal ibtida. Kita mengetahui di mana kita harus berhenti dan di mana kita harus memulai bacaan kembali. Nah, untuk ilmu yang keempat ini tidak semua dibahas, ya. Terkadang banyak sekali pembelajaran tahsin yang berhenti pada ilmu poin yang ketiga tadi. Padahal ilmu waqaf wal ibtida ini sangat penting untuk difahami oleh para pembelajar Al-Quran, agar kita tidak asal ketika berhenti dan juga tidak asal ketika memulai sebuah bacaan. Karena selama ini mungkin yang kita pahami ketika tidak ada tanda wakaf, ya kita cukup berhenti asal di mana saja. Kemudian ketika kita berhenti di sebuah ayat dan tidak ada tanda wakafnya, maka silahkan diulang satu kata sebelumnya. Nah, padahal tidak sesimpel itu, ya, tidak sesimpel itu. Tetapi ketika wakaf, ketika kita asal wakaf, nah nanti artinya bisa berubah. Begitu pula juga ketika kita asal memulai. Nah, itu juga ada potensi untuk merubah makna dari apa yang kita baca. Maka tidak selalu ketika kita itu berhenti pada sebuah kata yang tidak ada tanda wakafnya, kemudian mengulang dari satu kata sebelumnya. Itu hukum yang tidak pasti. Jadi mengulangnya ya bisa satu kata, bisa dua kata, bisa tiga kata, bisa empat kata, bahkan bisa enam kata di belakangnya. Nah, tergantung dari ya maknanya dan dari sudut pandang yang lain karena wakaf wal ibtida itu ilmunya sangat sangat luas. Nah, maka kita juga harus belajar. Itu poin yang keempat. Nah, poin yang kelima adalah kita juga kalau nasihat dari Imam Ibnul Jazari, kita harus belajar, kita harus tahu tentang ilmu rosem, ya, tentang ilmu rosem Al-Quran. Ya minimal adalah eh, ilmu-ilmu yang tentang rosem yang paling dasar, ya. Misal apa namanya terkait badalnya nun dengan tanwin gitu kan. Kemudian adanya eh, penulisan alif bengkong gitu kan. Kemudian apa namanya penulisan kata
sholat yang menggunakan waw dan lain sebagainya. Nah, itu juga perlu kita pahami minimal sedikit-sedikit karena nanti di hukum-hukum tajwid akan ada hal-hal yang berhubungan dengan bab rosem. Kemudian yang terakhir, ini juga ya ilmu yang cukup penting dan seringkali diabaikan oleh para pembelajar, bahkan juga para guru-guru Al-Quran adalah ilmu qiraat. Nah, ilmu qiraat. Ini juga wajib kita ketahui. Ya minimal mengetahui hal-hal yang paling dasar ya. Ada berapa qiraat ya, ada berapa rawi, kemudian ada berapa jalur gitu kan. Kemudian apa bedanya di bacaan qiraat yang satu ke yang lainnya ya. Walaupun mungkin tidak sempurna, tetapi pemahaman-pemahaman seperti itu bisa menyelamatkan kita dari praktek-praktek yang kurang tepat karena di zaman yang serba mudah sekarang ini banyak sekali eh, para pembelajar yang dalam tanda kutip asal mempraktekkan tanpa didampingi dengan ilmu kiroat. Nah, kalau kita bicara ilmu kiroat, kiroat itu bukan lagu-lagu ya, tetapi adalah variasi bacaan dari imam-imam yang bacaannya itu bersambung secara mutawatir kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita membaca mat wajib, ya, bagaimana kita membaca mat jaiz dan lain sebagainya. Nah, ilmu-ilmu seperti itu ketika tidak didampingi, tidak dibatasi dengan ilmu qiraat, nanti akan muncul pemahaman-pemahaman yang keliru. Misal yang sering terjadi, yang sering kami dengarkan, yang sering kami dapati, banyak sekali orang yang dengan mudahnya mengatakan bahwasanya mad jaiz boleh dibaca dengan 2 harokat. Padahal tidak semua kiroat membolehkan itu ya, tergantung kiroat yang mana. Tetapi itu dipukul rata, itu kan. Mau membaca apapun, yang penting itu boleh ya boleh-boleh saja. Nah ini ilmu yang tidak bertanggung jawab. Dan banyak terjadi seperti itu. Mat wajib dibaca 6 harokat dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti itu, yang ini perlu kita pahami. Nah, maka kita pembelajar harus belajar itu semuanya. Tidak hanya cukup 3 poin awal tadi, tetapi kita harus belajar ke 6 poin ini untuk mempertajam keilmuan kita terkait tajwid ya, terkait praktek tahsin. Dan itu semua sudah kita bahas satu persatu ya di kelas sebenarnya ya, di kelas yang sudah rutin ya, di kelas intensif itu akan disampaikan semuanya satu persatu agar tidak ada hal-hal yang tertinggal dan tidak ada pembelajar Quran yang kurang tepat di dalam mempraktekkan ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, itu beberapa hal-hal yang perlu kita sampaikan sebelum kita melanjutkan bahasan kita. Jadi harapannya bisa menjadi perhatian kita bersama bahwasanya kita itu membutuhkan ilmu Al-Quran itu dengan lebih intensif karena ilmunya ternyata sangat luas. Baik, kita lanjutkan. Ya, nanti kalau misal di tengah pembelajaran ada pertanyaan, silahkan langsung saja ya, bisa angkat tangan atau dibuka mic-nya, bisa sambil bertanya. Tidak perlu menunggu pembelajaran berakhir. Baik, kita lanjutkan untuk
pembahasan tajwid kita. Kemarin kita sudah sampai di surat Mutaffifin ayat 21. Sekarang kita lanjutkan di Mutaffifin ayat 22, 23, nanti insya Allah sampai 24 ya, 3 ayat. Seperti biasa akan kita sampaikan dulu bedah tajwidnya per ayat, kemudian nanti kita contohkan bacaannya. Setelah itu silahkan ketika ada yang ingin mencoba membaca ataupun ketika ingin berdiskusi. Nah, seperti itu. Dan kalau ada yang ingin membaca, silahkan diangkat dulu tangannya, raise hand terlebih dahulu. Nanti baru kemudian setelah dipersilahkan bisa membuka mic-nya untuk memulai membaca ataupun bertanya. Baik, kita mulai. Yang pertama ini masuk di ayat yang ke-22. Ayat 22 ini diawali dengan kata inna, ya, diawali dengan kata inna. Ya, di situ terdapat gunnah musyaddadah, gunnah yang terjadi karena adanya sebab tasdid, ya, yaitu hanya terjadi pada 2 huruf saja, yaitu huruf nun dan juga huruf mim. Maka ketika ada nun dan juga mim yang bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Cara membacanya adalah didengungkan, ditahan 3 harokat, dimasukkan ke dalam rongga hidung. Maka jangan tergesa-gesa ketika membaca gunnah. Ditahan 3 harokat. Inna, ya. Inna, ya, seperti itu. Bukan inna. Nah, kalau seperti itu, nah itu belum tertunaikan taronumnya. Kemudian di sini ada lam sukun, ya, lebih tepatnya ada lam takrif di sini, ada lam sukun. Lam sukun ini juga perlu diperhatikan karena banyak sekali pembaca Al-Quran yang membaca lam sukun itu dengan ditahan. Innal abrara. Nah, seperti itu. Jadi lam sukun itu di apa namanya? Dihentakkan dengan tujuan ketika saya konfirmasikan ke beberapa orang yang membaca dengan cara seperti itu, tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwasanya lam itu dia tidak punya sifat qalqalah. Nah, tetapi ternyata kurang tepat. Jadi kita harus kembalikan di poin yang kedua tadi, yaitu harus mengetahui sifat dari huruf lam. Salah satunya adalah tawasut. Nah, sifat tawasut itu dia tidak dihentakkan, tidak ditahan, tetapi dialirkan sedikit, ya, dialirkan sedikit. Atau bahasa mudahnya sambil jalan. Innal a, nal a. Nah, seperti itu. Jadi tidak dibaca dengan dihentak-hentakkan ketika ada lam sukun. Termasuk mim sukun juga. Termasuk nun sukun juga ada di dalamnya. Biasanya huruf-huruf itu sering mengalami
salah praktek, yaitu dengan menghentakkan agar jelas hurufnya. Kemudian di sini ada huruf hamzah. Nah, huruf hamzah ini dia harus jelas terbaca A. Jangan terkurangi. Innala, nala. Banyak yang membaca seperti itu. Maka setelah al, a, ya. Jadi harus jelas a dan mulutnya dibuka agar suaranya jelas keluar bunyi a, bukan 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 juga o, nah, tetapi a. Kemudian selanjutnya ada bak sukun. Di sini ada sifat qalqalah, maka tunaikan qalqalahnya. Nah, jadi qalqalahnya ditunaikan sesuai dengan porsinya. Jangan jangan sampai ada tambahan hamzah di belakangnya. Jadi cukup abro, bukan ya, nggak ada hamzahnya. Kemudian setelah itu ada ro, ada fathah, ada alif setelah fathah dan ro-nya berbaris fathah. Maka ro-nya dibaca dengan tafkhim ya atau tebal. Abro, ro ya. Cara menebalkannya bagaimana? Ya, diangkat pangkal lidahnya ya, tidak ada cara yang lain. Dua ro ini semuanya fathah, maka keduanya dibaca dengan tebal. Kemudian lafi, fi di sini ada ya sukun setelah kasroh, sehingga fi-nya dibaca 2 harokat. Dia masuk ke dalam mad asli yang dibaca dengan 2 harokat saja, jangan berlebihan. Kemudian naim. Nah, yang pertama huruf ain jangan sampai tertukar dengan hamzah. Jangan dibaca dengan naim. Nah, atau tertukar dengan huruf eng di dalam bahasa Indonesia, nangi ya, nangim begitu. Tetapi dia ada di sini tengah tenggorokan. A, I, u, na, naim. Yang terakhir di ayat 22 ada mad arid li sukun, yaitu ketika ada mad bertemu dengan huruf yang disukunkan. Maka boleh dibaca 2, 4, atau 6 harokat sesuai dengan konsistensi di awal. Kalau di awal sudah memulai dengan 4 harokat, maka tunaikan sampai selesai membaca 4 harokat. Begitu pula dengan ketika memulai dengan 2 ataupun 6 harokat. Jangan dicampur-campur. Kita lanjutkan ke ayat 23. 23 ada ain, tadi sudah kita sampaikan di sini ya. Ain sama, bukan a, bukan nga, tetapi a ya. Alal ketemu dengan lam sukun lagi. Nah, jangan ditekan tetapi dialirkan sedikit saja untuk menunaikan sifat tawasut dari huruf lam itu sendiri. Kemudian ada hamzah lagi, sama seperti yang di sini tadi, berarti ya jelaskan hamzahnya. Kemudian ada ro lagi. Nah, ada ro yang berbaris fathah, yang kemudian setelahnya diikuti oleh alif. Maka setelah alif dia bertemu dengan hamzah. Nah, berarti ini hamzah ya.
Berarti dia dibaca dengan kadar 4 atau 5 harokat. Hukumnya mad wajib muttasil. Nah, aroi. Nah, jangan terlalu panjang sampai 6 harokat. Karena kami mendapati beberapa ketika pas bertalaki itu membacanya 6 harokat. Ketika saya tanya, kenapa kok dibaca begitu? Karena gurunya sebelumnya mengajarkan seperti itu. Nah, ini yang kemudian tadi di awal, di poin yang kelima, ilmu kiroat itu kita harus memahami bahwasanya kalau di kiroat kita, kiroatnya Imam Asim, riwayat Hafiz, Thorik Syatibiyah, mad wajib muttasil di sini itu tidak ada pilihan 6 harokat. Jadi cukup 4 atau 5 harokat saja. Kemudian kaf di sini huruf kaf itu ini sering muncul pertanyaan, huruf kaf itu mengucapkannya seperti apa? Nah, maka kita perlu memahami sifat dari huruf kaf yang salah satunya dia punya sifat hams. Nah, karena itu sifat lazimah, maka tunaikan sifat hams dari kaf itu sendiri. Kakiku, ya. Jadi bukan kakiku, tapi kakiku. Setelah itu lanjut di kata terakhir di ayat 23. Ada nun sukun bertemu dengan huruf dha, ya. Nun sukun bertemu dengan dha itu ikhfa, ya. Ikhfa ausat, ya. Ikhfa pertengahan. Dan yang perlu difahami di situ huruf dha itu adalah termasuk huruf yang tebal. Sehingga gunnahnya, ya, dengungnya juga menebal di awal. Jadi tidak dibaca dengan yang bu. Nah, kalau seperti itu dia gunnahnya tipis baru ditebalkan ketika sudah memasuki huruf bu. Tetapi yang lebih tepat adalah ya gunnahnya ditebalkan dari awal. Yang yang bu, ya, yang bu, burun. Kemudian rudho, karena dia huruf tebal, maka ini perlu diperhatikan. Karena kalau sifat tebalnya atau isti'la'nya hilang, dia akan terbaca seperti huruf zal, ya, zuru. Nah, harusnya dia ya, bukan zu. Nah, kalau zu berarti tertukar dia dengan huruf yang satu makhraj dengan dia. Kemudian roknya juga dibaca tebal karena dia berbaris dhammah. Dan ini yang terakhir, mad arid disukun sama dengan yang sebelumnya tadi. Ya, boleh dibaca 2, 4, atau 6 harokat. Baik, kita lanjutkan yang terakhir di ayat 24. Yang pertama ini dibuka dengan huruf ta. Nah, ta sama dengan kaf. Ya, dia punya sifat hams juga, maka tunaikan sifat hamsnya. Jangan dihilangkan karena itu sifat lazimah. Kemudian ain ini ketika sukun perlu diperhatikan. Ketika tidak diperhatikan biasanya ada potensi tertukar menjadi huruf hamzah. Ta'ri, ya. Ta'ri. Nah, kalau ta'ri
itu dia jadi hamzah. Maka tunaikan tawasud dari huruf ain. Ta'rifu ya. Ta'ri, bukan ta'ri. Nah. Kemudian fi ya ini mat asli dibaca 2 rakaat. Kemudian wuju jimnya 2 rakaat ya, ada waw sukun setelah dhammah maka dibaca 2 rakaat. Nah, di sini ada 2 h, 2 huruf h, hihim. Nah, ini perlu diperhatikan karena ketika tidak diperhatikan ada peluang tertukar huruf menjadi huruf H. Bisa kedua-duanya atau bisa salah satunya. Hihim ya atau hihim atau hihim hihim. Nah, maka harus jelas hihim hihim ya, semuanya huruf H yang ada di pangkal tenggorokan, bukan di tengah tenggorokan. Baik, lanjutkan di sini ada huruf dhad. Ya, huruf dhad itu sisi lidah bertemu geraham atas, boleh kanan, boleh kiri. Dia termasuk huruf yang dikatakan paling paling susah gitu kan. Nah, maka ini perlu diperhatikan sifatnya juga huruf dhad itu punya rokhawah dan dia juga punya sifat khusus yaitu istiqolah. Maka tunaikan itu kedua-duanya. Termasuk ya sifat yang lain juga. Isti'la'nya, idbaqnya, begitu tunaikan juga. Maka jangan dibaca dengan natrota. Nah, seringkali dibaca begitu. Berubah menjadi huruf T atau malah memantul. Nadhra begitu. Nah, maka itu kurang tepat. Nah, jadi rasakan sisi lidahnya menempel di geram atas. Boleh kanan, boleh kiri atau keduanya. Au, iu, u, nau, naurota, naurota. Nah, roknya tebal, taknya hamas, kemudian ada nun bertasdid, ditahan 3 rakaat dan terakhir mat arid li sukun. Nah, itu pembahasan di 3 ayat. Baik, saya contohkan dulu bacaannya. Silahkan nanti yang mau latihan bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Nanti tinggal dipanggil saja kalau ada ya. Kalau tidak ada ya enggak apa-apa. Berarti bisa diselesaikan kalau tidak ada ya. Baik, saya contohkan dulu dari ayat 22. Innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nawratan na'im. Sekali lagi. Innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nawratan na'im. Ya, kurang lebih seperti itu untuk contohnya. Silahkan kalau ada yang hendak bertanya atau hendak mencoba, nah dipersilahkan bisa angkat tangannya, raise hand, kemudian bisa dihidupkan mic-nya agar bisa bersuara. Ada?
Oh, ada. Ya, silahkan. Siapa ini? Pak Zainuddin Al-Asy'ari. Silahkan, Pak Zainuddin, dibuka mic-nya ya. Assalamualaikum Ustaz. Cuman mau nanya, Waalaikumsalam. Ya, silahkan. Boleh. kira-kira apa perbedaan antara alif dan hamzah? Oh, perbedaan alif dengan hamzah. Ya, itu aja. Nggih Ustaz, nggih. Itu aja. Ya, perbedaan antara alif dengan hamzah. Ini dulu pernah kita sampaikan, ya, tapi nggak apa kita sampaikan lagi ya. Perbedaan alif dengan hamzah. Yang pertama itu adalah tempat keluarnya. Nah, keluarnya berbeda. Alif itu dia keluar dari al-jauf, rongga mulut. Ya, keluar dari al-jauf atau rongga mulut. Dan setiap huruf yang berharokat itu muaranya di al-jauf, bukan di hamzah atau bukan di pangkal tenggorokan. Karena banyak sekali orang yang menghentikan huruf berharokat itu bukan di al-jauf, tetapi di tempatnya hamzah. Maka ini kurang tepat. Nah, yang pertama, tempat keluarnya sudah berbeda. Alif di al-jauf, sedangkan hamzah di pangkal tenggorokan bawah bersama dengan huruf H. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaannya adalah dilihat dari fungsinya. Alif ya. Alif itu fungsinya adalah seperti ini. Nah, alif setelah fathah, maka dia untuk memanjangkan huruf yang diberikan tanda. Di sini roknya terbaca panjang 2 harokat. Tapi kalau alifnya dihilangkan, maka roknya 1 harokat. Di sini ada ya sukun setelah kasroh. Kalau ya-nya dihilangkan, nah, maka V-nya terbaca pendek. Tapi karena di sini ada ini bentuk lain dari alif ya, saudaranya alif ya sukun dan waw sukun, nah, maka dia terbaca panjang. Nah, jadi fungsi alif itu adalah untuk memanjangkan huruf dari huruf hamzah hingga huruf ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bedanya lagi apa? Yang ketiga adalah alif itu sampai kapanpun ya, sampai kapanpun, bahkan nanti mungkin sampai hari kiamat dia tidak akan pernah diberikan harokat. Nah, jadi alif itu dia tidak akan pernah berharokat. Jadi di sini ini tidak akan mungkin diberikan harokat. Di sini ini tidak akan mungkin diberikan harokat. Ya. Kemudian di sini ini tidak akan mungkin diberikan harokat. Nah, tetapi kalau hamzah dia memang untuk diharokati. Nah, karena kalau tidak diharokati dia menjadi sukun. Nah, bedanya itu. Hamzah bisa berharokat, sedangkan alif dia tidak bisa berharokat. Terus biasanya kadang muncul begini. Ya, ini dengan ini kan sama. Itu dua-duanya alif ya. Nah, kan kadang seperti itu. Beda ya. Ini hamzah, ini alif. Nah, begitu kan. Kenapa ini hamzah? Karena ini bisa berharokat. Atau lebih tepatnya kita sebut sebagai hamzah wasol. Jadi kalau ini dipisah begitu, ini dihilangkan, maka ini dibaca dengan tidak bisa dibaca langsung abroro, tetapi dibaca
al-abrara. Jadi di sini tambahkan harokat fathah al-abrara. Tetapi ketika disambung seperti ini maka menjadi innal abrara. Hamzah wasolnya tidak dibaca. Jadi kalau menemukan di dalam Al-Quran yang seperti alif kok dia itu berharokat, maka sesungguhnya dia adalah hamzah, bukan alif. Seperti itu. Bisa difahami atau ada yang ingin disampaikan kembali? Silahkan untuk Pak Zainuddin. Ini Ustaz bisa dipahami, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah paham ya. Ini Nah, siap. ini Nanya lagi nggak karena Ustaz? ya, Boleh nanya lagi nggak? boleh silakan. Ini nggak ada yang baca kok, silakan tanya lagi. Biasanya ada yang baca berantri-antri ini pada diem semua, mungkin baru pengen mendengarkan. Nggak apa-apa, silakan, boleh. Eh, kan misalkan itu di setiap ayat Al-Quran itu biasanya ada nun kecil kan di bawah. Ya. Nah, nun kecil itu di bawah. Nah, kalau kita baca apa namanya? Kalau kita baca dari awal ayat, apakah itu harus berbaris di bawah? Itu aja. Gih, itu Ustaz. Di sini nggak ada contohnya ya. Coba ayat berapa? Soalnya ada banyak, saya juga nggak hafal juga ini ya. Jadi Gih, eh, apa namanya, nun kecil itu kalau kita itu membaca wasol, ya, membaca wasol dari apa namanya kata sebelumnya, maka kan dia rokati kasroh, ya. Tetapi kalau itu kita membaca di awal apa namanya awal kata atau awal ayat, maka dia tidak kasroh, ya, oh, tetapi dibaca dengan apa namanya, tergantung sih ya nanti. Kalau dia itu awalnya adalah lam takrif ya atau alif lam itu, ya kita menyebutnya lam takrif seperti ini, lam takrif ya ini. Nah, maka dia diharokati fathah begitu. Jadi bukan diharokati kasroh tetapi fathah. Nah, ini nggak ada contohnya ini. Atau menemukan ayat berapa bisa di lebih gampang ya. Tapi tergambar ya. gih, tergambar. Ya, Gini, jadi tidak dibaca kasroh kalau di awal, tetapi dia dibaca dengan fathah kalau dia diawali dengan lam takrif. Tapi kalau bukan lam takrif, nanti beda lagi. Beda lagi. Tergantung ininya, apa namanya, dilihat dari huruf. Itu masuk ke dalam kaidah hamzah wasol. Jadi hamzah wasol itu ketika dia bertemu dengan lam takrif seperti ini, maka dia diharokati fathah ketika di awal. Nah, ini enggak ada. Ketika dia ini kalau bertemu lam takrif ya, lam takrif. Atau kalau kita umum menyebutnya alif lam. Walaupun alif lam itu tidak tepat sebenarnya, karena itu bukan alif dan lam, tetapi hamzah wasol dengan lam. Terus kemudian yang kedua, ketika tidak ada lam takrif, maka dilihat huruf yang ketiga dari hamzah itu huruf pertama, kemudian huruf keduanya apa, huruf ketiganya apa. Nah, ketika huruf ketiganya itu harokatnya fathah atau kasroh, maka hamzah wasolnya dibaca dengan kasroh. Tetapi kalau harokat huruf ketiganya itu adalah dhammah, maka hamzah wasolnya dibaca dengan dhammah. Nah, itu berlaku untuk fiil, ya. Tapi nanti kalau ketemu isim, walaupun huruf ketiganya itu dhammah,
Hamzah wasolnya tetap dibaca dengan kasroh. Nah, rumusnya yang paling umum seperti itu. Tetapi memulai dari isim yang diawali dengan hamzah wasol itu tidak banyak. Jadi insya Allah kalau mau dihafalkan itu bisa. Contoh yang sering muncul itu adalah kata ismu. Nah, dan itu sepertinya hanya satu atau dua kata yang berada di awal ayat atau di awal tanda wakaf. Sehingga yang lainnya tidak begitu masalah. Kecuali kalau pas nafas kita berhenti, di situ kok kebetulan bertemu. Nah, ini baru mungkin perlu menjadi perhatian. Seperti itu. Bisa difahami, Bisa Pak? Ustaz. Bisa, bisa. Ya, Alhamdulillah. Cukup? Nggih, nggih, cukup, cukup, cukup. Ya, cukup. Ini ada Bu Wasia yang mengangkat tangan. Bu Wasia, silakan dibuka mic-nya. Mau bertanya atau membaca, Bu? Bertanya sedikit dan mau baca Ustaz. Oh Terkait ya. yang ditanyakan perbedaan alif dan hamzah. Setahu saya hamzah itu sifatnya sidah. Kalau alif itu apa sifatnya? Oh ya. Alif itu dengan hamzah itu sifatnya sama, tetapi alif itu dia sifatnya rokhwah. Kalau hamzah Roh. kan syiddah, seperti Oh, itu. J. Iya. Oke, baik Ustaz. Karena selama ini saya tahunya cuma apa hamzah toh. Kalau yang alif Hmm. itu belum belum paham. Oh Berarti ya. roh ya. Iya. Roh. Oh, J. Tapi memang jarang yang membahas sifat dari alif ya. Alif. Karena Nggih. memang alif itu Saya nggak ada apa ya. namanya Cuma hamzah tidak wasol ya, sama anu ya, hamzah kotok kotok. itu ya. Ya. Kalau Oh, sifat hamzah wasol dan hamzah kotok ya sama karena keduanya sama-sama hamzah, cuman ya. beda fungsi saja. Nggih, Seperti itu. nggih, baik, Ustaz. Ayat kedua-dua sampai ke 24. oh, nggih. Coba ya, Ustaz. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hmm. Jimnya Bis dibersihkan sedikit, Bu. apa? Ya. Jimnya dibersihkan sedikit. Oh, Jim, jim. Nah, begitu. coba Ini ya, Ustaz. ya sudah berkurang banyak, Bu. Jadi peningkatan. Berkat pelatihan yang dianjurkan Ustadz Sulis, saya praktekkan terus. Coba dikit-dikit ya, Ustadz. Ya, nggak apa-apa, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im. Nah, artinya Alal di araiki yang durun. kafnya Tak. tunaikan hamsnya, Bu. Oh, Ki. Ya, kafi. Oh, nah, sama roknya kalau bisa alal ditebalkan sedikit. Nah, itu masih yang terlihat lo tipis. ya. Roknya, ro. Oh, Nah, coba alal diulang. nggih. Alal iki yang durun. Nah, roknya masih Ah, tipis juga. Nah, oh, masih bu ya, masih roknya, roknya. Ini huruf oh, roknya masih yang tipis. Nah, durun. masih zu kan yang zuru. Nah, itu masih bunyi huruf zal. Ya, tapi Oh, nggak apa-apa kalau terus dilatih nanti insya Allah akan bisa ya. Lu, li, lu. Kalau zal kan za, zi, dah. zu. Nah, begitu. Nah, biasanya memang yang sulit di huruf lo, kemudian di huruf lod. Nah, ini juga kadang Good. Nggih. menjadi PR. Ya, coba nggak apa-apa, Bu. Silakan Coba. dilanjutkan. Alal iki yang durun. Tak.
rifu wujuhihim nadratan na'im. Nah, di sini masih nat kan? Tadi saya Oh, sampaikan di awal. Nah, jangan jadi T. now Nah, now, au, il. rohwah ya. Ya, huruf Now bod itu sifatnya rokhwah, kemudian istiqolah, kemudian apa lagi? Idbaq, kemudian isti'la, maka diangkat pangkal lidahnya, ya. dilengketkan tengah lidahnya, kemudian sisi lidahnya ditempelkan di geraham atas, boleh kanan, boleh kiri, ataupun boleh keduanya. Seperti Now, itu. No, no, now roh. Nah. diangkat ya, Ustaz. Ya, Now, Pak. Pangkalnya diangkat, mau dia kondisi berharokat atau sukun, pangkal dan tengah lidahnya tetap terangkat. ya. Pangkalnya Now terangkat, si tengah lidahnya lengket ke langit-langit. Nah, seperti itu. susah ya, Ustaz. Ya, nggak apa-apa, Bu. Memang banyak faktor yang Now, mempengaruhi. Yang penting terus dilatih, nanti semoga Allah berikan kemudahan. Memang huruf wod ini huruf yang dianggap paling susah bagi sebagian besar orang. Ya, jadi memang kita harus banyak latihan di huruf yang satu ini, termasuk di huruf-huruf isti'la yang lainnya, di 7 huruf ya. 7 huruf tambah 2 di dalam kondisi khusus lam dan ro itu. Seperti itu. baik, Ustaz. Terima kasih koreksinya. Coba nanti tak perbaiki lagi. Ya, Bu, Iya. semoga Allah mudahkan. Cukup, Bu, atau ada pertanyaan? Cukup, Ustaz. Cukup. Berarti Alhamdulillah. tadi juga selain apa rokoah, ya rokoah Ya, ya. ya, betul. Rokhwah. Kemudian juga jahar ya, menahan udaranya ya. Now, Ya, oh, now, jadi diurutkan ya, hams atau jahar, jahar, syida atau rokhwah, kemudian isti'la atau istifal, kemudian apa lagi? Idbak atau infitah ya, idlak atau ismat, dan sifat yang tidak memiliki lawan kata. Tambahan yaitu al istiqolah. Nah, itu sifat huruf bod. Seperti itu. Cukup, iya. Bu Asia? Cukup, Ustaz. Terima kasih. Iya. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Kalau masih ada, silahkan disampaikan. Tapi kalau tidak ada, berarti ya kita cukupkan. Karena sudah jam 5 kurang 1 menit. Jadi kalau ada yang ingin disampaikan, silahkan bisa disampaikan. Kalau tidak ada, berarti insya Allah semoga Allah mudahkan umur kita untuk bisa kembali berjumpa di hari Selasa pekan depan. Nah, sebagai tambahan nanti hari Jumat, jika tidak ada halangan, ya akan kita mulai yang kemarin sempat kita polling di grup itu untuk membahas terkait dengan 100 kesalahan di dalam mengucapkan atau di dalam membaca surat Al-Fatihah. Seperti itu. Cukup ya, berarti. Baik, kalau sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Semoga apa yang tadi kita diskusikan dari awal sampai akhir, kemudian ada pertanyaan juga tadi, bisa menambah wawasan kita, bisa menambah kecintaan kita kepada Allah melalui wasilah Al-Quran, dan semoga Allah memudahkan lisan kita untuk
bisa membaca Al-Quran dengan fasih, atau ya kita berharap Allah memberikan kita afsahul lughati, ya, lisan yang paling fasih insya Allah. Semoga Allah berikan istiqomah, semoga Allah berikan kemudahan kita untuk senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Marilah kita akhiri forum kita. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah.